Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya berita bohong soal politik itu kok kayaknya nyebarnya cepet banget kayak api gitu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas mesin di baliknya. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak ikutan terseret arusnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba deh kita flashback sedikit ke pemilu yang lalu. Ingat kan gimana panasnya? Tiba-tiba aja timeline media sosial kita itu penuh sama berita heboh yang sumbernya entah dari mana. Ini bukan kebetulan loh, ini tuh udah kayak pola yang berulang. Saya yakin kita semua pernah ngalamin ini ya kan? Lagi asik scroll, dapat pesan berantai dari grup WhatsApp keluarga yang isinya aneh banget. Atau lihat postingan temen di Facebook yang bikin kita otomatis ngerutin dahi sambil mikir, hah, serius nih? Udah kayak makanan sehari-hari di dunia maya. Dan puncaknya itu ya pas musim pemilu. Media sosial kita itu benar-benar kayak kebanjiran hoax dan disinformasi. Ironis banget kan, platform yang harusnya nyambungin kita, malah jadi ajang buat nyebar informasi yang bikin pecah. Ini udah kayak medan perang informasi dan mau nggak mau, kita semua ada di tengah-tengahnya. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam. Karena kalau cuma lihat permukaannya aja, kita nggak akan ngerti. Ada satu pertanyaan penting banget yang perlu kita tanyain. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa sih hoax-hoax ini kok efektif banget nyebarnya? Kadang, berita bohong yang jelas-jelas ngawur aja bisa melesat lebih cepat, lebih luas daripada fakta yang udah dicek kebenarannya. Apa sih rahasianya? Jawabannya ternyata simple tapi dalam banget. Akar masalahnya itu bukan karena pembuat hoaxnya yang super canggih, bukan. Tapi ada di kita, sebagai penerima informasi. Masalahnya adalah rendahnya literasi politik dan digital kita. Simpelnya ini soal kemampuan kita membaca informasi. Jadi, apa sih maksudnya literasi politik dan digital itu? Gini, dua-duanya ini satu paket. Literasi politik itu soal kita paham apa isi informasinya, apa konteks politik di belakangnya. Terus, literasi digital itu ngajarin kita bagaimana cara ngecek informasinya, sumbernya dari mana, fotonya editan atau bukan, dan seterusnya. Keduanya ini penting banget. Penting buat kita sadari ya, ini tuh bukan cuma urusan di dunia maya, bukan cuma soal jempol dan layar HP. Efeknya itu nyata banget dan bisa merusak hubungan kita di dunia nyata, di lingkungan kita. Dan ini dia senjata pamungkas mereka. Hoax yang paling bahaya itu yang menggoreng isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kenapa? Karena isu-isu ini sensitif banget nyangkut identitas kita. Jadi gampang banget dipakai buat mancing emosi, buat bakar amarah, dan buat kita jadi saling curiga. Jadi tujuan akhirnya udah jelas banget. Mereka itu nggak niat diskusi, nggak niat debat sehat. Tujuan utama mereka cuma satu, memecah belah kita. Mereka mau kita saling serang, saling benci, dan ujung-ujungnya persatuan kita hancur. Oke, tadi kita udah bahas masalahnya ya. Cukup serem dan bikin khawatir. Tapi tenang, selalu ada solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara ngatasinya? Kuncinya ada di sini, pendidikan politik. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti kita didikte harus milih siapa atau percaya apa, bukan. Anggap aja ini kayak ngasih kita peralatan. Jadi kita dibekali alat buat bisa milah dan analisis informasi sendiri secara mandiri. Prosesnya tuh simple sebetulnya, cuma 3 langkah. 1, kita terima informasi. Oke, wajar. Tapi, nah ini langkah kedua yang krusial. Jangan langsung percaya, jangan langsung share. Berhenti dulu sebentar, tarik napas, analisis dan pilah. Tanya, ini sumbernya siapa? Kredibel nggak? Ada berita lain yang ngomongin hal yang sama nggak? Baru deh, masuk ke langkah ketiga, kita bentuk opini kita sendiri. Opini yang beneran hasil mikir, bukan cuma ikut-ikutan emosi. Dan ini semua tujuannya buat apa? Ini bukan cuma buat ngelawan hoaks yang ada sekarang aja. Ini adalah investasi jangka panjang. Tujuan akhirnya adalah menciptakan warga negara yang cerdas dan tangguh. Coba kita bayangin bareng-bareng sebuah masyarakat di mana warganya cerdas, gak gampang kepancing emosi atau terprovokasi. Hasilnya, komunitas kita jadi jauh lebih kuat karena kita semua punya informasi yang benar. Ibaratnya, kita semua punya imunitas kolektif terhadap virus hoax. Kebohongan datang, tapi langsung mental, karena kita semua udah kebal. Keren kan? Nah, sekarang alat-alatnya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya kembali ke kita masing-masing, langkah pertama kita mau dimulai dari mana? Mungkin bisa dimulai dari pesan berikutnya yang masuk ke HP Anda. Apakah jari kita akan refleks pencet tombol forward
atau kita akan berhenti sejenak dan mulai berpikir kritis? Pilihan ada di tangan kita. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.